Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan, menyuarakan suara Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin belajar Alkitab dengan benar, belajarlah sama hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Atau belajar sama hamba Tuhan atau pendeta yang mau mengikuti perintah Tuhan. Jangan belajar sama hamba Tuhan yang gak takut Tuhan. Jangan belajar sama hamba Tuhan yang bodoh atau pendeta yang bodoh. Atau jangan belajar sama pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Saudara yang kekasih, banyak orang Kristen gak ngerti Alkitab. Ya, dia ngerti Alkitab hanya sedikit, hanya kulitnya. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen itu sudah puluhan tahun. Mendengar khotbah itu sudah ribuan kali. Tetapi dia tidak mengerti Alkitab dengan benar. Dia hanya mengerti Alkitab kulitnya saja, dalamnya dia nggak tahu. Padahal sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar Alkitab sama hamba Tuhan atau pendeta yang bodoh, atau pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Saya ulangi lagi. Kalau saudara belajar sama pendeta yang bodoh, atau pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Makanya saudara kekasih, kalau saudara ingin belajar Alkitab, belajarlah sama hamba Tuhan yang mau menjalankan perintah Tuhan. Baru saudara bisa ngerti Alkitab. Apa benar perkataan saya? Hamba Tuhan yang bodoh itu nggak bisa membuat kita jadi pintar. Ya namanya hamba Tuhan bodoh ya nggak mungkin bisa menjadikan jemaatnya pintar. Apakah ada hamba Tuhan yang bodoh? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 26. Ini adalah hamba Tuhan yang bodoh. Kalau saudara belajar sama hamba Tuhan yang bodoh ini, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Matius 7 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi, hamba Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab atau sudah sekolah Alkitab, tetapi dia tidak mau menjalankannya, maka ia disebut bodoh. Ini yang katakan Alkitab ya, bukan saya. Mungkin di mata kita pendeta itu pintar khotbah, pintar menggali firman. Tetapi kalau dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, di mata Tuhan, hamba Tuhan ini bodoh. Saya ulangin lagi bacanya. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ya, orang Kristen atau hamba Tuhan yang sudah ngerti Alkitab, tetapi dia tidak mempraktekannya, ia disebut bodoh. Kalau saudara belajar sama pendeta yang bodoh, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Penting ya ini ya. Makanya banyak orang Kristen puluhan tahun jadi orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Karena belajarnya sama pendeta yang bodoh. Pendeta yang bodoh bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekannya. Satu lagi, jangan belajar sama hamba Tuhan atau pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat 15 saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Oleh karena mereka sudah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Kalau kita belajar sama pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan,
Sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Ini firman Tuhan yang katakan. Apakah ada pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan? Ada. Karena sudah ditulis di Alkitab. Makanya menjadi orang Kristen itu jangan masa bodoh. Kita harus serius belajar Alkitab. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang sorga dan neraka. Menyangkut soal tempat tinggal kita setelah mati. Ini sangat penting. Kalau kita belajar sama pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati pun kita nggak ngerti Alkitab. Ini sangat penting. Makanya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti Alkitab, berarti ada yang salah. Salah milih pendeta lah kasar ngomongnya. Yaitu saya bilang, kalau kita diajar sama pendeta yang bodoh dan pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati kita nggak ngerti kebenaran Tuhan. Dosa kita nggak ngerti. Ibadah kita nggak ngerti. Menyembah kita nggak ngerti. Gereja kita nggak ngerti. Bertobat kita nggak ngerti. Kalau itu kita nggak ngerti, itu ada yang salah. Puluhan tahun menjadi orang Kristen nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, itu salah pilih pendeta. Nah, pendeta yang bagaimana yang bisa membuat kita ngerti Alkitab? Kita baca di dalam Matius, ada pendeta yang benar-benar ngerti Alkitab. Ya, Matius 7 ayat 24 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi carilah pendeta yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Baru saudara bisa ngerti Alkitab. Selama pendeta itu nggak mau mempraktekkan firman Tuhan, sampai mati pun saudara tidak mengerti Alkitab. Karena banyak pendeta yang nggak mau mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali jemaat yang nggak ngerti Alkitab. Saya harus ngomong ini saudara, karena ini menyangkut tentang sorga dan neraka, harus jelas. Contoh, saya ngomong apa adanya ya. Contoh, siapa yang nggak kenal sama pendeta Pak Eratus Sabdono? Ya, semua orang Kristen pasti tahu dengan pendeta besar ini. Saya pernah mendengar khotbah dia. Dia mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Berarti dia nggak menjalankan hukum Taurat. Dia mengatakan sekarang ini zaman kasih karunia, sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi. Yang jadi masalah, apakah benar hukum Taurat tidak berlaku lagi? Ya, kita harus cross check-nya pakai Alkitab. Perkataan Pak Eratus itu cross check-nya dengan Alkitab. Ya, apakah benar hukum Taurat itu nggak berlaku lagi? Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Itu yang mengatakan Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, berarti hukum Taurat sampai sekarang masih berlaku. Karena dunia ini belum lenyap. Betul nggak? Tapi perkataan Eratus mengatakan tidak berlaku lagi. Berarti perkataan dia itu sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ya, di Matius 5 ayat 17 sampai 19, semua orang Kristen tahu. Bahkan semua hamba Tuhan mengatakan tahu bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Berarti sampai sekarang hukum Taurat masih berlaku karena dunia belum lenyap. Ini ajaran dari Tuhan. Tetapi Pak Eratus mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau dia keluar dari ajaran Tuhan, maka dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara, hukum Taurat itu sangat penting, saudara yang kekasih. Karena hukum Taurat itu bisa membahagiakan kita. Ya, kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan berbahagia. Kata Alkitab,
Bukan kata saya. Tuhan mengajarkan hukum Taurat supaya kita berbahagia. Apa benar hukum Taurat itu bisa membahagiakan kita? Kita baca Alkitab. Kita baca di dalam Mazmur 119. Bentar ya. Mazmur 119 ayat yang pertama. Apakah benar firman Tuhan mengatakan hukum Taurat itu bisa membahagiakan kita? Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat. Berbahagialah orang yang hidupnya mengikuti hukum Taurat. Ini Alkitab loh yang katakan. Ini ajaran dari Tuhan nih. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau kita nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti kita nggak bahagia. Pak Eratus mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia mengajarkan jemaatnya nggak berbahagia. Ya, ajaran dari Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat pertama. Ini perkataan Tuhan loh, firman Tuhan loh. Tetapi Pak Eratus mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ya, kita baca lagi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan saya ulangin ya, mata saya kurang jelas, jadi bacanya agak terbata-bata. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hukum Taurat itu jalan untuk kita bisa beruntung. Jadi hukum Taurat itu seperti jalan, saudara yang kekasih. Jalan menuju kebahagiaan. Renungkanlah Taurat siang dan malam dan perkatakanlah Taurat siang malam. Ini ajaran dari Alkitab, saudara yang kekasih. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi, maka dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ya, kalau orang Kristen atau hamba Tuhan yang sudah mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kita baca lagi 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Bagaimana orang yang keluar dari ajaran Tuhan? Nasibnya bagaimana? 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Pak Eratus tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Maka dia tersesat. Saya harus mengatakan ini apa adanya, supaya kita jangan belajar sama hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Biasanya kalau orang yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, ngomongnya pinter. Untuk apa kalau ngomongnya pinter kalau ajarannya keluar dari ajaran Tuhan? Kalau saudara belajar sama hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati pun saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan suruh perkatakan hukum Taurat dan renungkan hukum Taurat. Itu yang mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Yesus pun mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Jadi dari perjanjian lama sampai sekarang perjanjian baru, itu nggak ada klop. Ajaran Tuhan Yesus dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang, bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap.
Tetapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, berarti dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Kalau dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan, saudara belajar sama pendeta itu, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Saya nggak menjelekan Pak Eratus, saudara yang kekasih. Saya hanya membuka kebenaran firman Tuhan. Ada loh pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Ada, karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, dia meninggalkan hukum Taurat. Jelas ya, kalau saudara belajar sama pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, sampai mati pun saudara tidak mengerti kebenaran Tuhan. Contoh lagi, pendeta Philip Pantopah. Philip Pantopah ya, saya nggak tahu namanya itu ya. Saya sering dengar tuh khotbah Philip Pantopah. Saya pernah mendengar dia mengatakan khotbahnya ya. Saya dengar dia pernah pergi ke neraka. Setelah dia pergi ke neraka, dia kembali lagi ke dunia. Kita cek apa benar dia sudah pernah pergi ke neraka. Ceknya pakai Alkitab. Ya, kalau kita mau ngecek orang bohong atau benar itu, kita ceknya pakai Alkitab. Jangan pakai perasaan kita. Saya ingin tanya, apakah ada orang yang menyaksikan Philip Pantopah pergi ke neraka? Satu pertanyaannya. Kalau dia nggak ada saksi, kalau nggak ada yang melihat dia pergi ke neraka, bisa bohong, bisa tidak. Ya kan, nggak ada saksi. Namanya nggak ada saksi, bisa bohong, bisa enggak. Saya bohong sama saudara, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Nama yang bohong, bisa. Philip Pantopah bisa bohong nggak? Bisa. Katanya dia pergi ke neraka. Bener nggak? Kalau dia nggak pergi ke neraka, dia ngomong pergi ke neraka berarti bohong. Kita cek, apa benar orang yang pergi ke neraka bisa kembali lagi ke dunia? Ceknya pakai Alkitab. Kita baca di dalam Lukas 16, saya bacakan ya. Lukas 16 ayat yang ke-23, saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dilihatlah dari Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Berarti orang kaya ini mati, disiksa di dalam api neraka lah ya. Ya, yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa waktu engkau menerima..." Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia dapat penghiburan dan engkau sangat menderita." Berarti perempuan ini menderita. Ya, namanya dibakar di api, ya menderitalah. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini ke tempatmu, ataupun mereka yang mau datang dari situ ke tempat kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau begitu demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham,
kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang-orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini dikatakan kalau sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia. Karena wanita orang kaya ini mati disiksa di dalam api neraka. Lalu dia minta tolong Abraham, tolong sampaikan dong, masih saudara saya hidup di dunia itu, jangan sampai saudara saya tinggal di sini, masuk penderitaan ini. Kata Abraham, nggak bisa, karena sudah ada kesaksian Musa. Apa sih kesaksian Musa? Taurat. Kalau ada orang yang di neraka bisa kembali lagi ke dunia, untuk apa dia minta pertolongan sama Abraham? Orang kaya ini pergi aja ke dunia lagi, memperingatkan saudaranya yang 5. Tetapi orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia. Ini firman Tuhan yang mengatakan orang yang sudah masuk neraka nggak bisa lagi kembali ke dunia. Siapa Filipan Topa? Dia sudah katakan dia pernah ke neraka lalu kembali lagi ke dunia. Mana ayatnya? Gak ada ayatnya. Ayatnya mengatakan, firman Tuhan mengajarkan orang yang sudah di neraka gak bisa kembali lagi ke dunia. Filipan Topa kata dia sih, kan gak ada yang nyaksiin. Kita hanya dengar omongan dia. Entah benar atau enggak, dia sudah ke neraka lalu kembali lagi ke dunia, berkhotbahlah di sini, kata dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan nggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia ini. Makanya kalau kita mendengar khotbah harus ngerti Alkitab. Kalau kita nggak ngerti Alkitab, kita bisa dibohongi sama hamba-hamba Tuhan seperti Filipan Topa. Menurut Alkitab, ajaran dari Alkitab, orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia ini. Kalau dia mengatakan sudah ke neraka kembali lagi ke dunia ini, berarti bukan firman Tuhan yang dia sampaikan. Injil lain. Ada di dalam Alkitab ini mengatakan Injil lain. Di dalam Galatia 1 ayat 6-9, di situ dikatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Filipan Topa tidak memberitakan Injil Kristus, dia memberitakan Injil lain. Di dalam Injil, orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia. Sedangkan Injil lain, orang yang di neraka bisa kembali lagi ke dunia. Barang siapa yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Ngeri ya, kalau kita ngerti Alkitab ya. Jadi kalau saudara ingin belajar Alkitab, jangan belajar sama hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Kalau hamba Tuhan bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan, dia hamba Tuhan yang bodoh. Kalau hamba Tuhan yang khotbahnya sudah keluar dari Alkitab, maka dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Apa ada hamba Tuhan yang bodoh? Ada, karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Apakah ada hamba Tuhan yang menyesatkan anak Tuhan? Ada, karena sudah dicatat di Alkitab. Kita cek aja hamba Tuhan. Lihat aja khotbahnya. Khotbahnya sesuai dengan Alkitab nggak? Filipan Topa khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Pak Eratus juga khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau Filipan Topa mengatakan dia sudah di neraka lalu kembali lagi ke dunia, tapi ayatnya nggak ada. Berarti dia memberitakan Injil lain. Pak Eratus mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Padahal Alkitab mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Saya tidak menjelekin Pak Eratus. Saya tidak menjelekin Pak Filipan Topa. Tidak. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Ini loh, ada pendeta yang nggak mau menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap.
Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Firman Tuhan nih. Tetapi Pak Eratus nggak mau mempraktekannya. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam Matius 7 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Siapapun dia, mau pangkatnya jenderal kek, mau pangkatnya doktor teologi kek, mau pangkatnya jabatannya tinggi kek di dalam gereja, kalau dia tidak mau menjalankan firman Tuhan, di mata Tuhan bodoh. Mungkin di mata jemaatnya pinter ya. Untuk apa kita pinter di mata manusia kalau bodoh di mata Tuhan? Saya ingin tanya kepada saudara, saudara mau dilihat pinter di mata manusia apa dilihat pinter di mata Tuhan? Saya mau dilihat pinter di mata Tuhan. Orang nilai saya bodoh nggak ada masalah. Orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan yang mengasihi firman Tuhan, Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dia kasih ayat ini sama jemaat. Saya tanya, apakah dipraktekkan? Nggak dipraktekin. Dia bilang, saya kan hanya khotbah, praktekin enggak. Nah, itu hamba Tuhan yang bodoh. Kalau saudara belajar sama hamba Tuhan yang seperti ini, sampai mati pun saudara nggak ngerti Alkitab. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, maka Hosea 4 ayat 6 akan menjadi hakimnya. Umatku binasa karena tidak mengerti Alkitab. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku tidak mengerti ajaran Tuhan, itu maksudnya. Kalau orang Kristen nggak ngerti ajaran Tuhan, dia binasa. Apa sih ajaran Tuhan? Di situ dikatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Renungkanlah Taurat dan perkatakan hukum Taurat itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil. Kita ini di dunia ini sedang berjalan menuju ke surga. Semua manusia yang ada di muka bumi ini sebenarnya dari dia lahir sampai dia mati sedang berjalan menuju ke surga. Nah, bagaimana supaya sampai tujuan ke surga? Di situ dikatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Supaya apa? Perjalanannya berhasil. Orang yang berhasil masuk surga adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Itu kata Alkitab. Tetapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, berarti dia tidak sampai ke surga. Di akhir zaman banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya urusan saudara. Kalau saya mau masuk surga, gimana caranya bisa masuk surga? Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah Taurat siang dalam malam dan perkatakan hukum, supaya perjalananmu berhasil. Saya ingin berhasil masuk surga. Nah, petunjuknya apa? Alkitab. Alkitab mengatakan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat akan berbahagianya di sorga. Jalankan hukum Taurat menderita loh saudara yang kekasih. Tetapi bahagianya nanti kalau kita sudah sampai di sorga. Saya menjalankan hukum Taurat, banyak yang mencemooh saya. Hamba-hamba Tuhan gak senang sama saya karena saya memberitakan hukum Taurat. Ya urusan dialah. Urusan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya tahu di dalam Alkitab ini, saya beritakan di YouTube ini. Karena kalau saya beritakan di gereja, nggak ada yang mau dengar. Karena apa? Karena pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka takut kalau jemaatnya ngerti Alkitab, mereka nggak didengar lagi. Saya nggak jelekin pendeta ya. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Kalau saudara ingin belajar Alkitab, belajar sama hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat. Belajar hamba Tuhan yang mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Belajar sama hamba Tuhan seperti itu.
Tapi sayang, saudara yang kekasih, sekarang ini saya belum pernah melihat ada hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia suatu saat akan menderita. Kalau nggak menjalankan hukum Taurat, berbuat dosa nggak apa-apa. Ya kan, dosa itu kan arti melanggar hukum Taurat. Jadi orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia berbuat dosa, nggak ada masalah. Namanya dosa itu enak, saudara, nikmat, seperti narkoba. Dosa itu seperti narkoba, enak. Tetapi nanti suatu saat, dia akan menderita di dalam penjaranya Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kalau saudara ingin belajar Alkitab, belajarlah sama hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Jangan belajar sama hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena orang Kristen atau hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan, dia bodoh. Sekalipun dia udah sekolah Alkitab, sekalipun dia dosen sekolah Alkitab, kalau dia melanggar firman Tuhan, di mata Tuhan dia bodoh. Mungkin di mata jemaatnya dia pintar, tapi di mata Tuhan dia bodoh. Saudara, kalau belajar sama hamba Tuhan seperti ini, saudara pun akan jadi bodoh. Makanya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti Alkitab. Yang dia tahu, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Banyak-banyak berdoa. Bantu pekerjaan Tuhan. Itu aja yang dikhotbahkan. Sedangkan kebenaran firman Tuhan yang lain ditutup. Nggak boleh tahu. 30 tahun, 40 tahun menjadi orang Kristen, hanya taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu namanya bingung saya kadang-kadang. Orang sekolah SD aja 6 tahun lulus, ya kan? SD kan 6 tahun lulus. SMP 3 tahun lulus. SMA 3 tahun lulus. Kuliah 3 tahun, 4 tahun lulus. Masa puluhan tahun jadi orang Kristen nggak lulus-lulus Alkitab? Saya ngomong, 30 tahun menjadi orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Alkitab mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Dunia lenyap itu berarti kiamat toh. Makanya saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk meluruskan yang salah. Saya sebagai hamba Tuhan hanya meluruskan yang salah. Karena sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya saya banyak musuhnya, saudara. Musuh saya itu hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat pasti nggak senang sama saya. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan senang sama saya ya. Saudara yang kekasih, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Hidup hanya sekali. Jangan sampai kita salah pilih pendeta. Ya, saya ulangi lagi. Hidup hanya sekali. Jangan sampai kita salah memilih pendeta. Kalau kita salah memilih pendeta, maka kita akan tersesat masuk ke neraka. Nah, perjalanan kita sedang menuju ke sorga. Bagaimana supaya perjalanan kita berhasil? Yosua 1 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang renungkan Taurat siang dan malam supaya perjalanannya berhasil. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saudara harus pilih. Mau pilih pendeta yang bodoh atau pendeta yang takut akan Tuhan. Pendeta yang takut akan Tuhan menjalankan firman Tuhan, hukum Taurat. Pendeta yang bodoh adalah pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Itu aja. Jelas. Apa yang saya khotbahkan ini jelas. Gak ada abu-abu. Tinggal pilihan di tangan saudara. Kalau saudara kurang ngerti, saudara tanya sama saya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Saya sudah 34 tahun jadi hamba Tuhan. Saya sudah 34 tahun belajar Alkitab. Saya nggak cari uang. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, saya nggak cari uang. Saya tidak akan menjual firman Tuhan. Karena saya dapatnya juga dengan gratis.
maka saya berikan ini juga kepada saudara dengan gratis. Sorga itu gratis, saudara yang kekasih, nggak usah bayar. Tapi kalau saudara belajar sama pendeta yang bodoh, saudara belajar, pasti disuruh bantu pekerjaan Tuhan. Belum dapat sorga, suruh bantu pekerjaan Tuhan. Ya gimana? Kalau saudara sudah mendapatkan sorga, saudara nggak usah disuruh bantu pekerjaan Tuhan. Saudara akan bantu sendiri. Ya, pilihan di tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami cara belajar firman Tuhan yang benar. Ajari kami mencari hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau, agar kami kelak meninggal, kami bisa bersama-Mu di surga. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.